Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fatur Rahman dari kelas 11.5 absen 10. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus praktek tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi alat-alat yang dibutuhkan itu ada cuka, soda kue, botol plastik, balon karet, lalu ada sendok takar, gelas ukur, dan juga stopwatch dan penggaris. Nah, jadi di praktek pertama itu kita akan melakukan pengaruh konsentrasi pada cuka. Nah, jadi yang disiapkan itu siapkan 3 botol yaitu A1, A2 dan A3. Nah, masing-masing itu ada kita siapkan di botol A1 itu kita isi dengan 50 ml cuka murni, lalu yang A2 itu kita isi dengan 25 liter cuka, lalu ditambah dengan 25 liter air. Yang A3 itu kita campur 12,5 ml cuka dan 37,5 ml air. Oke, jadi kita akan mencoba kalau jika sudah mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, setelah memasukkan isi dalam botol A1, A2 dan A3, lalu kita masukkan ke dalam balon. Setiap balon itu 1 sendok teh soda kue. Nah, jika sudah, lalu kita akan campur keduanya. Coba bisa 1% Lalu kita akan hitung diameter balon setiap 30 detik selama 1 menit. Jadi pada percobaan yang A1 itu kita dapatkan saat waktu 30 detik itu diameter balon sebesar 10 cm. Nah, lalu saat ke detik 60 mendapatkan diameter sebesar 11 cm. Lanjut kita ke percobaan yang A2.
nggak bisa nih. Apa ya? Coba gitu. Let's go. Jadi pada percobaan yang A2 itu kita dapatkan saat 30 detik kita mendapatkan diameter balon sebesar 10 cm, lalu saat ke 60 detik kita mendapat 12 cm. Lanjut yang A3, percobaan A3 itu Mana ya? Potong-potong Kirim kemana ya? Facebook ada di Facebook. Lalu yang pada yang botol A3 kita mendapatkan 30 saat waktu 30 detik itu mendapatkan 10 cm juga, lalu saat waktu ke 60 detik mendapatkan diameter sebesar 11 cm. Jadi kesimpulan pada percobaan pertama itu bisa disimpulkan kalau yang botol A2 itu lebih besar, tapi karena balonnya ada yang kebocoran jadinya mengempis. Nah, kenapa bisa A2 itu lebih besar daripada A1 dan A3? Mungkin karena dari konsentrasi yang ada di dalam sini itu seimbang, yaitu 25 gram cuka dan 25 miligram cuka mililiter cuka dan 25 mililiter air. Oke, lanjut kita ke percobaan kedua atau percobaan B, yaitu pengaruh jumlah soda kue. Nah, jadi kita siapkan 3 botol B1, B2, B3 yang masing-masing berisi 50 ml cuka. Nah, lalu kita isi setiap balon yang dimana balon B1 itu berisi 0,5
5 sendok teh, 0,5 soda kue sendok teh. Lalu yang balon B2 itu kita masukkan 1 sendok teh. Lalu yang balon yang B3 itu kita masukkan sebanyak 2 sendok teh. Lanjut kita langsung ke percobaannya. Ini selalu mandi dulu nggak bisa? Enggak boleh di baju doang kan. Tak boleh tau. Bedanya tuh. Buat laporan gimana? Jadi format ya. Lalu kita akan hitung selama 30 detik, setiap 30 detik selama 1 menit. Ada nggak baik? Ada yang pakai? Pakai seragam aja. Enggak rapi. Ya, suruh kayaknya apa? Jadi selama yang kita dapatkan selama percobaan yang B1 itu, saat waktu 30 detik diameter balonnya itu 8,5. Lalu saat ke 60 detik tetap yaitu 8,5 cm. Oke, lanjut kita ke percobaan yang B2. Konsentrasi sulfat tinggi. Yang jadi A2 ya, yang padahal konsentrasi sulfat yang tinggi A1 harusnya A1 yang tertinggi. Jadi yang Oke. Jadi pada percobaan yang balon B2 itu kita mendapatkan diameter balonnya itu saat 30 detik sebesar 10 cm, lalu saat ke 60 detik bertambah menjadi 10,5 cm. Lanjut kita akan mencoba ke percobaan yang 3B, B3.
Oke, sudah 1 menit. Oke, pada percobaan yang 3B itu kita mendapatkan saat waktunya 30 detik, diameternya yaitu 12 cm, lalu saat ke 60 detik bertambah menjadi 13 cm. Nah, jadi pada kesimpulan variasi yang kedua yaitu percobaan B, dapat disimpulkan kalau cuka yang balonnya lebih besar itu yang 3B. Kenapa? Karena menurut saya karena jumlah soda kue yang digunakan lebih banyak, yaitu yang 3B itu sebanyak 2 sendok teh, yang kedua itu 1 sendok teh, yang pertama itu 0,5 sendok teh. Oke, kita lanjut ke percobaan terakhir, yaitu percobaan C, pengaruh suhu. Nah, jadi kita menyiapkan 3 botol yang berisi cuka dengan suhu yang berbeda. Yang pertama itu C1 dengan yang kita masukkan ke dalam kulkas, jadi air cukanya itu dingin. Lalu yang C2 itu kita rendam dengan air hangat, jadinya air cukanya hangat. Nah, lalu yang C3 itu kita menggunakan air cuka yang biasa dengan suhu ruang. Nah, lalu kita langsung ke percobaan yang pertama, yaitu C1 dengan menggunakan air cuka yang sudah didiamkan di kulkas. Lalu kita akan mengukur diameternya setiap 30 detik selama 1 menit. Oke, jadi yang kita dapatkan dari percobaan pertama itu diameter balon saat 30 detik pertama itu 9 cm, lalu saat ke 60 detik naik menjadi 10 cm. Kita langsung lanjut ke percobaan yang kedua, C2, yang menggunakan air cuka yang telah direndam dengan air hangat.
Oke, jadi yang kita dapatkan di percobaan yang C2 itu saat ke 30, saat di 30 detik diameter balonnya itu 11 cm, lalu yang ke 60 detiknya itu tetap yaitu 11 cm. Lanjut kita ke C3 yaitu air cuka yang dengan suhu ruang. Oke, jadi yang kita dapatkan pada percobaan yang C3 itu saat waktunya 30 second, diameter balonnya itu 10 cm. Lalu saat di waktu 60 detik naik menjadi 11 cm. Nah, jadi kesimpulan pada percobaan yang C ini kita dapat simpulkan kalau suhu ruang juga dapat berpengaruh untuk laju reaksi. Pada contoh ini air dingin itu laju mendapatkan CO2 yang lebih sedikit daripada yang suhu ruang dan suhu yang hangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton praktek kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.